So here we're at the Merdeka 118 getting ready to do a real base jump off No the second largest way. building in the world. Kau melihat astronot yang sedang sholat? Ya betul, ini adalah sholat di luar angkasa. Willy Salim is a content creator yang kena ban daripada masuk Palembang. Okay. Malaysia sudah ke angkasa, sudah ke bulan. Kita masih disibukkan selalu klaim rendanglah, inilah, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia pasti akan kaget dan terkejut. Ayo yang sering ngata-ngatain Malaysia. Namun pada faktanya negara Malaysia jauh lebih unggul dari Indonesia. Dari segi ekonomi Malaysia juga lebih unggul. Bahkan sekarang Malaysia menjadi salah satu pusat perhatian dunia. Bagaimana kok bisa? Jadi ada sebuah film, pasti sahabat-sahabatku tahu kan, Marvel Studio. Marvel Studio syuting di Malaysia. Ngeri apa enggak? Jelas-jelas ini suatu keuntungan yang sangat besar bagi Malaysia. Karena apa? Malaysia akan dilihat seluruh dunia dan tentunya menguntungkan bagi Malaysia. Pastinya akan ramai pelancong yang datang. Luar biasa. Tapi di negara kita ternyata budaya yang menyesatkan, yang harusnya ditinggalkan, masih diamalkan. Mungkin ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa negara kita selalu tertinggal dengan negara Asia Tenggara lainnya. Kalau dibandingkan dengan Singapura, jelas-jelas Singapura lebih maju. Mungkin nanti netizen juga akan berkata, oh Singapura itu kan negara kecil, Indonesia kan luas. Alasan-alasan seperti itu harusnya nggak bisa dijadikan alasan. Dan inilah fakta-fakta yang bikin netizen Indonesia terkejut tentang negara tetangga kita yang semakin menjadi perhatian dunia. Seperti apa? Malaysia mendunia guys. Kita tengok macam mana Yelena ni dia terjun daripada bangunan Merdeka 98 tau. Itu betul Any stunt in any movie, this is amazing. Mula-mula aku ingat dia buat green screen tau. Oh, dia terjun betul People throwing themselves off the building. Even tali Strange how zen besar tu. I feel. Tapi serius aku nak kata terjun kot. Tinggi kot. 3, 2, 1, Bukan kaleng-kaleng ya. Ini Marvel Sirih real Studio. nampak. Wow, Nampak LCC. luar biasa. Oh. Smooth je. Kapan Indonesia punya? Oh, muka. Sini tertinggi. je. Style. Willy dia buat Keren, sample. luar biasa. So Ingat much ke fun. stuntman yang terjun tau. Serius tak sabar. Thunderbolts nanti guys. 2 Mei ni. Okay? Pakar grafik dan colorist mendedahkan Marvel menggunakan tone biru untuk bandar Kuala Lumpur dalam Thunderbolt membawa simbolik dan makna simiosis visual sebuah bandar yang maju, futuristik dan berteknologi tinggi. Banyak pengarah barat menggunakan yellow tone untuk mewakili dunia ketiga, terutamanya beberapa negara Asia Tenggara, Afrika, Latin Amerika dan India. Namun Malaysia terkecuali dalam penggunaan tone tersebut. Kau melihat astronot yang sedang sholat? Ya betul, ini adalah sholat di luar angkasa. Seorang astronot muslim bernama Syekh Muzaffar yang berasal dari Malaysia ini pernah memperlihatkan bagaimana dirinya sholat di luar angkasa. Tak hanya itu, dia memperlihatkan bagaimana dirinya mengambil air wudhu, berbuka puasa, dan bahkan berlebaran di luar angkasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awalnya, sholat di luar angkasa mengalami banyak kendala seperti kiblat ke arah mana dan kapan waktunya sholat. Untuk itu, Syekh Muzaffar bersama para ulama Malaysia pernah merumuskan bagaimana cara sholat dengan keadaan di luar angkasa. Jadi, Luar biasa, negara tetangga kita yaitu Malaysia makin mendunia. Bahkan Malaysia sampai-sampai dibuat syuting film Marvel. Tentunya ini menjadi kebanggaan untuk warga Malaysia ya. Karena Malaysia semakin dilirik oleh dunia. Di Indonesia kalau ingin seperti Malaysia hendaklah budaya-budaya yang sesat seperti ini saat pulang lebaran harusnya kalau kita ziarah ke kubur bukan dibuat mainan seperti ini ya Allah ya Robbi.
sampai viral di Malaysia. Harapan saya sebagai masyarakat Indonesia, mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia juga memberikan peringatan yang keras ya, supaya orang-orang yang seperti ini tidak melakukan berulang dan berulang terus. Dulu joget-joget sambil bawa musik, sekarang ada pula budaya yang dimana ini sangat-sangat bikin malu negara kita saja. Bagi-bagi uang raya di kuburan. Ya Allah, Bu, apa nggak bisa di rumah? Aduh, budaya apa lagi ini? Makin hari makin mencarut. Aduh. Dan ini viral sampai di Malaysia loh sahabatku semua. Apa-apa yang viral di Indonesia pasti akan sampai ke Malaysia. Dan ini maksud tujuannya itu apa gitu loh. Kok bisa-bisanya? Padahal ini masih anak-anak loh, sayang loh. Kalau nanti anaknya besar meniru budaya-budaya seperti ini. Yang dimana harusnya hal seperti ini tidak dilakukan. Ya Allah, ya Robbi. Ini di kuburan loh, sampai kayak gini. Ini kalau di Malaysia benar-benar diharamkan ini. Bahkan pelakunya akan ditindak tegas. Apa-apaan ini? Aduh. Balik kampung, ziarah ke kubur, langsung seperti ini. Ya Allah, ya Robbi. Dan ini sering terjadi di Konoha. Setiap tahun pasti akan viral yang aneh-aneh. Dari mulai saat lebaran, menjelang puasa, menjelang lebaran. Aduh. Ini tujuannya untuk apa ya? Majelis Ulama Indonesia harusnya bertindak tegas. Jangan sampai budaya seperti ini selalu diteruskan. Siap pakai musik raya pula. Ya Allah, ya Robbi. Aduh. Kok bisa-bisanya seperti ini di kuburan? Ya Allah, ya Robbi. Harusnya nggak seperti ini juga, Bu. Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Harusnya kita memberikan contoh yang terbaik. Bukan setiap tahunnya selalu viral benda-benda yang sangat-sangat miris sekali. Tidak beretika. Kok bisa-bisanya lempar uang di pemakaman, di dalam kubur. Siap putar lagu raya pula. Aduh. Memang sangat pelik dan aneh. Ini kalau di Malaysia pasti sudah akan dipanggil ini oleh majelis ulamanya Malaysia. Tapi kalau di Indonesia, hal seperti ini menjadi hal biasa. Seolah-olah dijadikan tradisi. Seolah-olah dijadikan budaya.
Padahal ini bukan tradisi Islam. Ini bukan budaya Islam. Kok sampai-sampainya di kuburan seperti ini? Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kau pilih ngapu pulu, kau nyari bala, basah kelek kau. Sekalian, kau minta maaf sama orang Padang. Soalnya masakan khas Padang juga ikut keseret gara-gara kau. Khas Padang. Rendang tuh dari Malaysia. Mulai ini. Rendang tuh apa? Masakan Malaysia. Rendang itu proses pengentalan atau penihilan air pada santan gitu. Rendang itu bukan nama produknya, tapi nama proses masaknya. Rendang itu dari Malaysia. Dari Minangkabau, Padang, Indonesia. Orang Padang ada juga kat Malaysia. Tapi aslinya di Sumatera Barat, Indonesia. Tapi mereka juga ada di Malaysia. Dan mereka juga masak rendang di sini. Ya itu aslinya kan mereka datang dari Indonesia. Itu sebelum kalian jadi Indonesia. Sama juga dulu belum ada Malaysia. Rendang tuh punya Malaysia. Indonesia. Malaysia. Indonesia. Bang, saya mau minta maaf dulu, Bang. Bodoh. Rendang dari Indonesia kan? Iya, Bang, dari Indonesia. Malaysia lah. Iya, Bang, dari Malaysia. Willy Salim is a content creator yang kena ban daripada masuk Palembang. Okay, so this is how it goes. Willy Salim is a content creator yang sangat popular dekat Indonesia. And dia decide untuk buat content di Palembang where dia masak rendang daging 200 kg. So the thing is, bila orang buat like a grand content macam tu, of course, orang-orang Palembang akan datang serbu di kawasan tengok what actually happening. And the thing is, while the recording session is going on, Willy Salim decide untuk walk away sekejap. And bila dia datang balik dekat kawah tu, orang-orang Palembang dah ambil semua rendang-rendang tu. Meaning to say, konten Willy Salim ni tak dapat nak dijalankan. Sebab benda tak siap lagi, benda tak masak lagi, orang dah ambil. So, Willy Salim decide untuk post that content, post what actually happened, and the backlash, I would say the backlash from social media yang menampakkan orang Palembang ni macam gelojoh, someone yang macam tak pernah makan daging ke, kenapa kau tak boleh nak tunggu sekejap kan. So benda ni actually raise an issue where orang Palembang cakap another thing actually happens. Orang cakap Willy Salim ni tak buat the content creation itself in a proper manner. Macam orang macam tak tahu what actually happen kan. And then daging yang banyak tu kau nak masak dalam masa sekejap takkan jadi. So diorang decide untuk ambil daging-daging tu and bawa balik rumah. So benda ni membuatkan orang Palembang ban Willy Salim untuk datang daripada Palembang dah after this. So one things led to another content creator datang to Palembang to like redeem themselves, redeem Palembang punya image online. But it doesn't work out. The thing is, bila this another creator datang and buat another content yang macam Willy Salim buat, orang Palembang complain again. Diorang cakap yang diorang dapat tu sikit, yang diorang dapat tu tak cukup, which in turns backfired to them. Sekarang ni Palembang seems like rakyat yang problematic. That seems. So yeah, that is what actually happening in Indonesia. And I'll see you guys in the next video. Lemang dan rendang. Hidangan wajib saat lebaran di Malaysia. Makan pakai serundeng daging. Serundeng daging juga ada di Malaysia. Jangan sedikit-sedikit Malaysia dibilang klaim-klaim. Enak mas. Sedapnya. Lemak dan santan banget loh. Lemak dan santan banget. Serundeng daging. Wow, serundeng daging ya Allah. Gak tahu hari raya edisi kali ini craving banget sama lemang bro. Gara-gara lihat Isaac Osman makan lemang waktu bulan puasa. Masya Allah. Hey, what's up guys? Memasak rendang di Malaysia saat lebaran. InsyaAllah sempena hari raya tahun ini kita keluarga Pak Ali sekali lagi nak menyediakan rendang resepi Bonda Cik Tom. Dan pagi ini Alhamdulillah Syida, kakak-kakak saya, abang saya, anak-anak saudara semuanya berada di sini di Kampung Kelanggit untuk kami menyiapkan rendang resepi Bonda Cik Tom. Rendang ni memang special ya. Mengikut resepi yang diturunkan oleh Bonda Cik Tom, kita ada serai. Memang dia pesan kepada saya serai mesti 5 ikat dan setiap ikat ada 3 batang. Jadi 15 batang serai di sini. Kita ada bawang besar 1 kilo, kita ada bawang putih dan juga halia
Mana Halia tadi? Sini Lengkuas atau ni Halia. Semua ini untuk 15 kilo. Okey, antara keistimewaan rendang Cik Tom ini, pesanan beliau, buah keras mesti ditumbuk. Itu akan memberikan rasa yang kali ini saya melihat lebih istimewa, insya-Allah. Sekarang kita blend bawang besar dengan dibantu oleh cucu-cucu saya, Adam dan Naila Khadijah. Baik, setelah semua ramuan-ramuan ini di blend, maka kita campurkan kesemuanya dalam satu besin. Ini memang resepi khas bersama-sama satu keluarga ya. Nenek, dan diturunkan kepada abah dan anak-anak semua. So Amir, Bashir, Yusof, elok belajar. Satu hari nanti you boleh buat sendiri di rumah. Harus belajar, Bang. Hari ni alhamdulillah bukan saja anak-anak saya, Amir, Bashir, Yusof, tapi menantu-menantu saya pun hadir sama untuk melihat bagaimana persiapan rendang bonda Cik Tom. Hakim ada sini, Boy ada sini, dua menantu lelaki saya. Harap-harapnya mereka juga akan belajar dan dapat menyediakan rendang ini pada tahun-tahun yang akan datang. Ketika itu saya duduklah rehat, saya tunggu anak-anak saya dan cucu-cucu saya siapkan rendang untuk kami sekeluarga, insya-Allah. Saya dan Syida serta keluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallah minna wa minkum. Moga hari yang penuh dengan keberkatan ini kita saling bermaaf-maafan dan saling kunjung mengunjungi. Macam sudah buat study, rendangnya dari mana? Sebenarnya itu rendang ada kaitannya dengan sejarah Minangkabau itu sendiri yang memang sampai merantau ke Semenanjung. Kan, pas itu di rendang di Semenanjung pun mulai menyesuaikanlah dengan cita rasa orang Melsanya itu sendiri. Bahkan di Melsa itu rendang itu berbeza mengikut negeri katanya gitu. Budaya makanan pulau di Maling sama Malay negara. Dah malas nak cakap yang maki-maki semua, malas saya. Tak. Bahkan semalam beberapa hari lalu pun saya ada discuss dengan satu orang Malaysia. Kenapa ada wujud entah makanan ke kebudayaan ke yang memang kalau sekarang itu di Indonesia ada, di Malaysia ada. Itu terkait dari dulu-dulunya ada yang namanya di Malaysia itu ada apa istilah Melayu dagang. Which is itu berkaitan dengan suku-suku yang sekarang ada di Indonesia memang dari dulu sudah ibaratnya kayak berdagang, merantau sampai Semenanjung, akhirnya menetap dan mereka mengekalkan budaya, makanan atau apa yang memang mereka bawa dari suku asalnya. Macam itulah. Orang Minang dibawa budaya dia, didagang ke tanah Melayu, dibawa budaya dia ke tanah Melayu. So benda tu dah lekat dekat tanah Melayu. So tak ada masalah sebab yang bawa tu adalah orang keturunan daripada Indonesia sendiri. Tapi you guys tak tahu dari mana adat ni datang. Adakah kita yang orang Malaysia ni tiru? Ini bukan tiru bukan kita tiru. Ini adalah budaya yang dibawa oleh Melayu dagang daripada Indonesia, orang Minang, orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar ke tanah Melayu pada zaman Belanda dahulu. Jadi saat itu wujud Indonesia Malaysia pun belum wujud lagi kan, belum merdeka juga kayak gitu kan. So kiranya yang memwujudkan adat-adat dekat Malaysia ni, suku-suku dekat Malaysia ni adalah daripada Melayu dagang. Melayu dagang tu dekat mana? Indonesia lah. Nama pun serumpun, gak ada masalah. Di Malaysia, rendang merupakan salah satu hidangan saat lebaran dan selalu menjadi perdebatan antara kedua netizen Indonesia dan Malaysia kalau bicara soal makanan rendang. Namun pada faktanya di Malaysia itu ada rendang dan mempunyai sejarah juga. Di Malaysia juga ada orang Minangkabau yang dimana dulunya merantau, mungkin belum dinamakan Malaysia ya, datang daripada Sumatera dan dulu juga belum dinamakan Indonesia. Jadi kalau Malaysia punya rendang, ya mereka punya rendang tersendiri. Di Malaysia juga ada orang Minangkabau, di Indonesia juga ada Minangkabau. Jadi kita tak perlu saling tuding menuding. Alangkah baiknya kalau kita selalu
selalu menjaga kerukunan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.